Tema kita hari ini adalah kemahakuasaan Allah, atau dengan kata lain Allah yang Maha Kuasa. Saya mengajak Bapak Ibu membuka dalam Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kita akan bergantian membacanya. Saya ayat yang 13 dan Bapak Ibu ayat yang ke-14. Kita akan bergantian atau secara bertanggapan sampai ayat yang ke-16. Ayat 13 saya akan membacanya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, ya, demikian membaca firman Tuhan. Kemudian saya mengajak kita untuk membuka dalam Yeremia pasal yang ke-32, Yeremia 32 ayat yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan pada saat ini, kalau kita membaca dalam Mazmur 139 secara keseluruhan, di sana kita akan menemukan 3 atribut Allah yang muncul. Ada Allah Maha Kuasa di sana, ada Allah Maha Hadir, dan juga ada Allah Maha Kuasa. Tapi kita tidak akan membahas tentang 3 atribut Allah ini, kita hanya fokus untuk memperhatikan atribut Allah yang satu adalah Allah Maha Kuasa. Nah Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang doktrin Allah. Nah ketika kita berbicara tentang Allah, maka hal yang harus kita pahami bahwa kita tidak akan pernah mungkin bisa mengerti Tuhan itu secara sempurna. Karena kita adalah manusia yang tidak sempurna, tidak mungkin kita bisa memahami Allah yang sempurna. Jadi itu yang harus kita paham pertama. Waktu kita berbicara atau mau belajar tentang Allah, kita tidak akan mungkin bisa mengenal Allah secara utuh. Tidak mungkin yang diciptakan bisa mengenal sang penciptanya. Nah Bapak Ibu Saudara, Karl Barth, dia adalah seorang teolog asal Swiss. Dia pernah mengadakan satu seminar di Amerika dan ia pernah ditanya oleh mahasiswanya dan mereka berkata seperti ini. Selama Anda belajar teologi, apa kira-kira yang paling mendalam yang pernah Anda pelajari? Itu pertanyaan mahasiswa kepada Karl Barth pada waktu itu. Dan Bapak Ibu yang mengejutkan sekali, jawaban dari Karl Barth adalah, saya mengetahui bahwa Yesus mengasihi saya sebab Alkitab menyatakannya kepada saya. Dari pernyataan Barth ini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita bahwa belajar tentang Allah, kita hanya dapat mengenal Allah sejauh mana Allah memperkenalkan dirinya atau menyatakan dirinya melalui Alkitab. Dan lebih lanjut lagi dikatakan oleh John Calvin. John Calvin menggunakan sebuah analogi. Dia mengatakan bahwa Allah berbicara kepada manusia dengan menggunakan, dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, menggunakan dalam tanda kutip bahasa bayi. Seperti seorang ibu yang sedang berbicara kepada anaknya. Allah menempatkan dirinya pada waktu ia berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa bayi yang dapat dengan mudah dimengerti, dipahami oleh manusia. Jadi dari hal ini Bapak Ibu, dari 2 orang ini menyampaikan bahwa dan memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak akan pernah mungkin mengenal Allah kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya.
Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Allah memperkenalkan dirinya melalui firman Tuhan. Nah, pada bulan ini kita akan bersama-sama belajar tentang beberapa atribut Allah. Hari ini kita belajar tentang Allah yang Maha Kuasa. Minggu depan kita akan belajar tentang Allah yang Maha Hadir. Dan minggu berikutnya kita akan belajar tentang kebaikan Allah seperti apa. Kita selanjutnya di akhir bulan nanti kita akan belajar tentang kekudusan Allah. Kita belajar tentang 4 atribut Allah ini supaya kita bisa memahami Allah itu dengan benar. Sekali lagi, meskipun kita tidak akan pernah memahami Allah secara sempurna. Nah, kita akan bersama-sama melihat bagian yang pertama ini tentang Allah yang Maha Kuasa. Nah, dalam pengakuan iman rasuli Bapak Ibu terdapat poin ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, ada kata Maha Kuasa, kita percaya. Jadi setiap hari Minggu kita datang ke gereja, tadi kita baru mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya berharap bahwa kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bukan karena kita sudah menghafal ini dan bukan dari sejak kecil kita sudah tahu tentang hal ini, tapi benar-benar kita menghayati dan betul kita mengerti tentang kenapa kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini hal yang sangat penting untuk kita pahami dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, maka gereja mengakui bahwa Allah itu benar-benar Maha Kuasa. Nah, apa arti dari Maha Kuasa itu Bapak Ibu? Arti dari Maha Kuasa yaitu adalah dalam ilmu teologi, Maha Kuasa itu biasa disebut dengan omnipotent. Kata omni itu maha, itu berarti seluruhnya atau semua, sedangkan kata potent itu berarti kuasa. Jadi ini berarti Bapak Ibu bahwa Allah kita berkuasa atas seluruhnya. Ini berarti bahwa Allah memiliki segala kuasa di atas segalanya. Di setiap waktu dan dalam berbagai macam cara Allah berkuasa atasnya. Dan kemahakuasaan Allah berarti Allah berkuasa atas ciptaannya dan tidak ada satu ciptaan yang berdiri di luar penguasaan Allah yang berdaulat. Ini arti dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa bukti? Nah, biasanya selalu begitu Bapak Ibu. Kalau disebut Allah yang Maha Kuasa, pasti pertanyaan berikutnya adalah apa bukti kalau Allah Maha Kuasa? Kalau saya katakan saya orang yang pintar, orang akan tanya apa buktinya kalau kamu orang pintar? Nah, saya akan menunjukkan ini buktinya. Nah, kalau kita bertanya, sebenarnya Bapak Ibu tanpa kita bertanya kepada Allah pun, tanpa kita bertanya, kita sudah tahu bahwa Allah itu memang Allah yang Maha Kuasa. Tapi mari kita akan melihat Bapak Ibu, apa bukti kemahakuasaan dari Allah itu? Kita akan menemukan banyak bukti di dalam Alkitab. Tapi saya akan mengajak kita melihat secara umum saja tentang bukti Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu bisa melihat itu dalam Kejadian pasal 1. Saya sudah mengkhotbahkan ini di tanggal 1 Januari kemarin tentang Allah Sang Pencipta. Maka di sana kita akan melihat sebagai bukti bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan bahkan seorang penulis berkata seperti ini Bapak Ibu, tidak ada hal yang lebih jelas tentang kemahakuasaan Allah selain dari penciptaan alam semesta. Jadi tidak ada hal yang lebih jelas lagi dari bukti bahwa Allah itu Maha Kuasa dengan kita melihat ciptaan Allah yang begitu luar biasanya. Bapak Ibu bayangkan, Allah hanya berfirman langsung jadi. Allah berfirman langsung jadi. Berbeda dengan manusia, manusia tidak pernah bisa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak pernah ada menjadi ada. Dan Bapak Ibu bukan cuma itu. Sejarah mencatat bahwa bagaimana kemahakuasaan Allah itu dari generasi ke generasi kita melihat bagaimana Allah menyatakan kuasanya kepada para hamba-hambanya. Dan kemahakuasaan Allah ini tak terbantahkan adanya. Selain itu Bapak Ibu, kita lihat kemahakuasaan Allah. Dia selain kita melihat alam semesta, Allah menciptakan, kemudian kita juga melihat bagaimana Allah menciptakan manusia. Kita sudah membahas ini pada tanggal 1, saya tidak akan mengulang ini lagi.
kita melihat bagaimana Allah membentuk kita tadi kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 39, bagaimana luar biasanya Allah menciptakan, membentuk manusia itu dengan luar biasanya. Maka saya selalu berpikir begini Bapak Ibu, orang-orang yang belajar tentang organ tubuh, ya mungkin orang para medis ya, harusnya akan terkagum-kagum melihat kebaikan Tuhan dan karya Allah. Akan terkagum-kagum melihat bagaimana Allah mendesain tubuh kita ini dengan luar biasanya. Bagaimana anggota tubuh kita ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Jadi harusnya Bapak Ibu semakin seorang mempelajari tentang organ tubuh, seharusnya membuat dia semakin kagum dengan Allah. Bukan sebaliknya semakin melihat bahwa Allah itu tidak maha kuasa. Harusnya membuat seseorang semakin kagum dengan kebaikan dan kuasa Allah yang tak terbantahkan itu. Selain itu Bapak Ibu, selain kita bisa melihat bukti kemahakuasaan Allah itu melalui ciptaannya, kita juga melihat bagaimana kemahakuasaan Allah itu dinyatakan melalui mujizat-mujizat yang terjadi di dalam Alkitab. Kita belum berbicara tentang mujizat yang kita alami setiap hari. Kita belum berbicara tentang mujizat yang orang-orang lain alami, dia disembuhkan dan lain sebagainya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab terlalu banyak kisah Alkitab yang menceritakan bagaimana Allah mengadakan mujizatnya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dia mengadakan mujizat satu dengan mujizat yang lain. Ketika mereka menyeberang laut Teberau, Tuhan melakukan mujizatnya di sana. Sepanjang mereka berada di padang gurun, Tuhan juga menyatakan mujizat hari lepas hari kepada mereka. Ketika butuh roti, Tuhan kirim roti kepada mereka. Ketika mereka sudah bosan makan itu dan minta daging dan mereka bersungut-sungut, Tuhan juga kirim burung puyuh kepada mereka. Ada terlalu banyak cara Tuhan menolong dan melakukan mujizat-mujizat kepada umatnya pada waktu itu. Kita masuk ke Elia juga seperti itu, Elisa juga seperti itu, Daniel dan teman-temannya juga seperti itu, mengalami mujizat daripada Tuhan. Dan yang luar biasanya lagi Bapak Ibu, Sarah mandul, Ribka mandul, Elizabeth mandul, dan mereka sudah usia lanjut. Secara medis sudah tidak bisa buat apa-apa. Tapi kita bisa melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan kepada mereka. Dan kita lihat Sarah meskipun sudah usia dan dia pun sebenarnya sudah tidak percaya akan bisa terjadi kehamilan itu, tapi Tuhan bisa mengadakannya. Ribka, Elizabeth pun seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini kita dapat melihat bagaimana kemahakuasaan Allah itu dinyatakan. Kita masuk ke dalam perjanjian baru Bapak Ibu. Apalagi kita melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Memberi makan 5.000 orang hanya dengan beberapa roti, beberapa ikan. Menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta. Mengusir setan, setan pun tidak berdaya kepada dia. Dan bahkan membangkitkan orang mati, Allah melakukannya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah. Nah sampai di sini saya sangat yakin bahwa kita percaya akan kemahakuasaan Allah. Kita sangat-sangat percaya. Kalau tadi beberapa data yang saya sebutkan itu, pasti Bapak Ibu mengaminkan akan hal itu karena kita sudah melihat di dalam Alkitab. Dan saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu juga pernah mengalami mujizat dan kuasa Tuhan secara pribadi. Saya pun juga mengalami hal itu, tetapi saya sudah berkomitmen di hadapan Tuhan, saya tidak akan menceritakan pengalaman pribadi saya ketika saya berkhotbah. Saya hanya mau menceritakan apa yang menjadi Tuhan punya bagian. Tapi pengalaman pribadi saya, kalau saya mau ceritakan satu saja Bapak Ibu, saya waktu sebelum sekolah teologi sakit lama sekali, 1 tahun bolak-balik rumah sakit. Dan akhirnya sebenarnya jangan tiru cara saya ini. Ini cara sebenarnya menantang Tuhan, tetapi ya atas keanugerah Tuhan, Tuhan menolong saya. 1 tahun saya berdoa kepada Tuhan, karena hari ini sakit,
1 minggu berikut lagi masuk rumah sakit, kena malaria Bapak Ibu. Minum obat sembuh, nanti sakit lagi. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, ya ini doa-doa orang kolot selama begitu ya. Tuhan, kalau Engkau sembuhkan saya akan begini. Nah jangan seperti itu Bapak Ibu, selalu nanti kalau doa, kalau Tuhan sembuhkan, terus kalau Tuhan tidak sembuhkan bagaimana? Nah ini jadi saya tidak anjurkan Bapak Ibu berdoa seperti ini. Kalau minta ya mintalah, jangan kasih tawaran-tawaran dengan Tuhan. Saya doa, Tuhan tolong sembuhkan saya. Kalau saya sembuh, saya akan sekolah teologi. Dan Bapak Ibu betul malam seorang hamba Tuhan datang di tempat kami. Dia doakan kami malam itu di satu tempat di balai. Dia tumpang tangan atas saya, dia bilang, hari ini kamu percaya kepada Tuhan Yesus atas kuasa Tuhan, hari ini juga kamu sembuh. Dan waktu saya berdoa dan amin, saya pulang ke rumah Bapak Ibu, saya tidak sakit lagi. Puji Tuhan, saya sembuh akhirnya. Tuntutan Tuhan kepada saya karena saya sudah berjanji. Tetapi alasan saya sekolah teologi bukan itu sebenarnya Bapak Ibu. Dari sebelumnya saya sudah punya kerinduan. Tetapi saya juga yakin di dalam kebodohan saya, Tuhan juga bisa memakai hal-hal seperti itu untuk mengantar saya. Tuhan bisa memakai cara seperti itu untuk membawa saya, karena bisa saja saya di dalam perjalanan saya bisa lupa akan perjalanan panggilan saya. Nah Bapak Ibu, kita tinggalkan itu. Tetapi yang jelas, saya yakin sekali Bapak Ibu pernah mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Anda. Hari demi hari. Nah sekarang Bapak Ibu, ada pertanyaan yang biasanya muncul ketika orang berbicara tentang Allah. Dan ini muncul seringkali, saya tidak tahu Ibu Shelly, Pak Luther, Pak Henok, Ibu Diana dan Ibu Pendeta Doli yang pernah ada sekolah teologi, biasanya selalu muncul pertanyaan ini ketika berbicara tentang Allah Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa, apakah Allah mampu untuk menciptakan sesuatu yang tidak mungkin Allah bisa mengangkatnya? Saya ambil contoh batu. Kalau Allah itu Maha Kuasa, apakah Allah bisa menciptakan sebuah batu yang besar yang kemudian Allah tidak mampu untuk mengangkatnya? Nah ini pertanyaan yang selalu muncul ketika berbicara tentang Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, bagaimana? Apakah Allah bisa menciptakan sebuah batu yang cukup besar sampai Allah tidak bisa mengangkatnya? Ini pertanyaan selalu muncul. Kalau dikatakan Allah mampu menciptakannya, kalau Allah mampu menciptakan sebuah batu yang begitu besar sehingga ia tidak bisa mengangkatnya, berarti dia bukan Allah, karena dia tidak bisa mengangkatnya. Tetapi kalau dikatakan ia tidak mampu menciptakannya, berarti dia bukan Allah yang Maha Kuasa. Nah seakan-akan ada masalah besar di dalam hal seperti ini. Nah Bapak Ibu, untuk memahami akan hal ini, untuk memahami akan kemahakuasaan Allah itu, maka kita perlu lihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan Allah Maha Kuasa. Bapak Ibu, kemahakuasaan Allah tidak berarti bahwa Allah dapat melakukan apa saja. Kita perlu garis bawahi ini. Kemahakuasaan Allah tidak berarti bahwa Allah dapat melakukan apa saja. Karena Allah tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan naturnya. Allah tidak mungkin bertindak melawan naturnya. Jadi kata Allah Maha Kuasa ini tidak boleh diartikan dengan begitu bebasnya. Ini penting untuk kita pahami mengenai sifat-sifat Allah. Sehingga kita tidak hanya menekankan kepada satu sifat saja dan kemudian mengabaikan sifat Allah yang lainnya. Karena sifat-sifat Allah itu tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya. Jika Allah itu Maha Kuasa, maka kemahakuasaan Allah itu tidak boleh bertentangan dengan kekudusan Allah. Bisa paham ya Bapak Ibu? Kalau Allah itu Maha Kuasa, maka kemahakuasaan Allah itu tidak mungkin bertentangan dengan kasih-Nya. Jadi sifat-sifat Allah itu tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi Maha Kuasa atau Allah Maha Kuasa di sini artinya bahwa Allah memegang kontrol atas ciptaannya. Dan ia menyatakan
kuasanya atas ciptaannya itu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Allah bisa membuat sebuah batu yang sangat besar sehingga ia sendiri tidak dapat mengangkatnya? Jawabannya tidak. Karena Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang akan menabrak sifat-sifat yang lainnya. Kemudian orang bertanya, kalau begitu Allah tidak maha kuasa dong? Justru karena Allah maha kuasa, ia tidak melakukan hal itu. Ini ketika Allah tidak dapat melakukannya bukan berarti Allah tidak maha kuasa. Inilah menunjukkan tentang kesempurnaan dari Allah kita. Sekali lagi, Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang menentang naturnya. Tidak mungkin. Nah, sekarang Bapak Ibu saya mengajak kita untuk melihat. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan oleh Allah. Kita lihat yang pertama, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Ya, yang pertama, Allah tidak bisa berdosa. Allah tidak bisa berdosa. Mengapa? Karena ia kudus. Jadi kemahakuasaan Allah itu tidak boleh bertabrakan dengan kekudusannya. Jadi Allah tidak mungkin melakukan dosa karena ia adalah Allah yang kudus. Kalau ia melakukan dosa maka ia melanggar kekudusannya. Jadi Allah yang maha kuasa tidak bisa berdosa. Yang kedua, Allah yang maha kuasa juga tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Itu kita bisa lihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ia tidak dapat menyangkal akan kesetiaannya kepada kita sebagai umatnya. Sebagai manusia Bapak Ibu, pikiran kita, hati kita yang sudah terkontaminasi dengan dosa, sulit bagi kita untuk memahami mengapa si Allah tetap setia kepada orang yang tidak setia. Karena pikiran kita ini sudah terkontaminasi dengan banyak hal, dengan cara pandang dunia ini. Kalau orang setia, maka kita akan setia. Kalau orang baik, dia akan baik. Tetapi kalau dia tidak baik, saya juga tidak akan baik kepada dia. Itu cara pandang dunia. Tetapi Allah mengatakan bahwa jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Allah tidak dapat menyangkal dirinya akan kesetiaannya kepada kita Bapak Ibu. Memang dia setia dan dia menyatakan kesetiaannya. Dan ketika saya dan saudara tidak setia kepadanya, dia tetap menyatakan kesetiaannya kepada kita. Dia tidak bisa menyangkal akan hal ini, akan kesetiaannya kepada saya dan saudara. Kemudian, Allah tidak dapat berdusta. 1 Timotius pasal 1 ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Jadi hal berikut yang Allah tidak dapat lakukan adalah Allah tidak dapat berdusta. Allah tidak dapat berdusta. Selanjutnya, apa yang Allah tidak dapat lakukan? Allah tidak berubah. Mazmur 102 ayat 27 sampai 28, Malaki pasal 3 ayat yang ke-6. Saya baca untuk kita Mazmur. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Kemudian Malaki pasal yang ke Malaki pasal 3 ayat yang ke-6.
bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Allah tidak berubah. Allah tidak berubah ini mau menunjukkan bagaimana kesempurnaan daripada Allah itu. Kita manusia, Bapak Ibu, mudah sekali berubah. Tidak ada seorang manusia yang di dalam dunia ini yang bisa konsisten selama-lamanya. Hari ini kita bisa bilang setia, besok lusa kita sudah berubah kesetiaan kita. Tergantung dengan situasi dan kondisi yang dalam kehidupan kita. Dulu kita mungkin bisa berpegang kepada satu prinsip sangat-sangat kekeh kita dengan prinsip itu. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya kita berpikir, kita berubah. Dulu kita pegang prinsip ini, tapi setelah kita pikir-pikir, timbang-timbang, oh berubah. Kita mengalami perubahan-perubahan setiap waktu. Dulu mungkin kita bisa berkawan dengan seseorang, sangat dekat dengan dia. Tetapi ketika terjadi satu konflik dengan satu dan lain hal, sehingga yang dulunya sangat dekat, kita berubah membenci dia. Yang dulu kita mengasihi dia, berubah menjadi benci. Ini sifat satu perubahan yang terjadi, dinamika yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara sebagai manusia. Kita berubah-ubah setiap waktu, apalagi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, terjadi perubahan-perubahan di sana. Dari tahun ke tahun juga terjadi perubahan di dalam dunia ini. Tetapi hal yang luar biasanya adalah Allah tidak berubah. Allah tidak berubah. Nah, Bapak Ibu, dengan menyadari akan Allah tidak berubah itu, maka ini memberikan satu janji kepada saya dan saudara bagaimana kasih Allah yang luar biasa, bahwa Allah itu tidak berubah. Maka kita bisa melihat kasihnya, janjinya kepada manusia itu tetap adanya. Jadi kalau saya mau katakan, ini adalah satu penghiburan yang begitu luar biasa bagi saya dan saudara. Karena Allah tidak dapat berubah, maka kasihnya yang ia telah nyatakan kepada kita, janjinya yang telah dia nyatakan kepada kita, tidak mungkin dia akan cabut kembali. Karena dia adalah Allah yang tidak mungkin berubah karena keadaan-keadaan kita. Sebagai manusia kita sulit untuk memahami ini. Kenapa seperti itu Allah? Inilah Allah kita yang sempurna adanya. Ketidaksetiaan kita, kegagalan kita tidak akan pernah mengubah rencana Allah. Dan kalau Allah telah menyatakan kasihnya kepada saya dan saudara, kasih itu bersifat kekal. Kalau ia telah menyatakan keselamatannya, kita telah menerima keselamatan itu sifatnya kekal adanya. Karena Allah kita tidak berubah. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Allah kita berubah-ubah? Hari ini kita setia, oh dia sayang sama kita. Kita tidak setia lagi, nanti dia buang kita lagi. Ya, kita seperti yoyo begitu, dibuang-buang. Dan saya sangat yakin, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan di hadapan Tuhan kalau yang menjadi standarnya adalah kesetiaan manusia. Tetapi puji Tuhan, saya dan saudara ada sampai hari ini bukan karena kesetiaan kita, bukan karena kemampuan kita mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan, tetapi karena kesetiaan Allah lah yang tidak berubah itu yang memegang saya dan saudara sampai hari ini. Inilah yang harusnya kita patut syukuri di hadapan Tuhan. Selanjutnya, bagaimana sikap kita terhadap kemahakuasaan Allah? Tentu yang pertama adalah kita harus bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan atas kemahakuasaan Allah, atas kebaikan Allah, Allah yang tidak berubah itu, yang terus menyatakan kuasanya kepada saya dan saudara. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita juga adalah dengan kita belajar tentang kemahakuasaan Allah ini, kita melihat fakta-fakta, bukti-bukti bagaimana Allah menyatakan kuasanya, menciptakan alam semesta, mengadakan mujizat, menolong, memberikan pertolongan kepada banyak orang dan juga kepada kita. Maka ini memberikan penghiburan kepada saya dan saudara. Penghiburannya karena Allah itu menjamin
Kuasa Allah itu menjamin saya dan saudara, menolong saya dan saudara, menjamin keselamatan kita. Dan dia memperlihatkan kuasanya atas kematian pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus. Ini menunjukkan kuasa Allah yang luar biasa. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka dengan belajar kemahakuasaan Allah itu bukan menjadi penghiburan, tetapi justru itu adalah satu peringatan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena ketika tidak percaya kepada Tuhan, maka pada waktunya nanti Allah yang Maha Kuasa itu akan datang untuk menghukum dan membinasakan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Allah yang Maha Kuasa begitu setia. Allah yang Maha Kuasa tidak dapat berdusta. Apa yang telah dijanjikan pasti ia akan menggenapinya. Dan Allah yang Maha Kuasa itu tidak pernah berubah karena situasi dan kondisi yang terjadi. Saya dan saudara memiliki Allah yang Maha Kuasa. Ia berkuasa atas ciptaannya. Ini artinya Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, jangan takut dan jangan khawatir untuk menjalani hidup di tahun 2022 ini. Karena kita punya Allah yang Maha Kuasa. Kita sedang bersama dengan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa itulah yang akan mengendalikan semuanya. Jadi Bapak Ibu, satu tambahan bagi kita pada hari ini lagi. Kalau minggu lalu saya katakan waktu kita khawatir, kita ingat penciptaan. Ingat bahwa kita ini bukan diciptakan pada hari ke-6, bukan. Hari ini saya mau katakan kepada kita lagi. Waktu kita mulai khawatir akan hidup ini, ingat bahwa kita punya Allah yang Maha Kuasa. Kita punya Allah yang Maha Kuasa, dialah yang akan menuntun saya dan saudara sepanjang tahun 2022 ini. Pertanyaan untuk kita pikirkan di akhir khotbah saya pagi hari ini. Kita sudah belajar tentang kemahakuasaan Allah, tak terbantahkan kuasanya. Pertanyaan untuk kita adalah, apakah saudara percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa? Ini yang pertama. Kalau saudara percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saudara menggantungkan hidup Anda sepenuhnya kepada Allah Maha Kuasa itu? Ya. Kalau kita percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa, dan apakah kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah Maha Kuasa itu? Dan kalau kita katakan iya, maka pertanyaan ketiga adalah, apakah kita merasa begitu merdeka? Apakah kita merasa begitu senangnya, bebasnya karena kemahakuasaan Allah itu? Karena kita menyadari bahwa ada Allah Maha Kuasa sehingga kita tidak takut menjalani hidup ini. Kalau kita katakan iya, maka pertanyaan yang keempat adalah, apakah orang lain bisa melihat kemahakuasaan Allah itu dalam kehidupan saya dan saudara setiap waktu? Banyak orang bisa katakan, iya saya percaya kepada Allah Maha Kuasa, tahu tentang banyak pelajaran tentang Allah yang Maha Kuasa, menyebut Allah itu Maha Kuasa. Tetapi persoalannya adalah, karena tidak membiarkan Allah yang Maha Kuasa itu menguasai hidupnya. Yang mau sampaikan kepada Bapak Ibu pada hari ini, kalau kita percaya akan Allah Maha Kuasa, berilah ruang bagi Allah Maha Kuasa itu untuk menguasai hidup saya dan saudara setiap waktu. Ketika kita memberikan hidup kita sepenuhnya dikontrol oleh Allah yang Maha Kuasa, maka kita akan bisa melangkah sepanjang tahun ini karena kita punya Allah yang tak terbatas kuasanya. Mari kita berdoa.